Proyek The New Universitas Jenderal Ahmad Yani ini merupakan kerjasama antara Yayasan Kartika Eka Paksi dengan Wika, Telkom, dan BNI. Keluarga besar TNI Angkatan Darat melalui Yayasan Kartika Eka Paksi bertekad berperan aktif dalam melanjutkan pengabdiannya dalam semua aspek kehidupan sosial bangsa Indonesia yang bersendikan Pancasila. Peran aktif YKEP pada sektor pendidikan formal dilakukan melalui pendirian perguruan tinggi. Universitas Jenderal Ahmad Yani diresmikan pada tahun 1990. Universitas Jenderal Ahmad Yani memiliki visi untuk menjadi kampus digital yang paling unggul serta bertaraf internasional. Akan tetapi, kurangnya ruang komunal di dalam kawasan kampus, desain gedung yang masih konvensional, serta kebutuhan infrastruktur digital yang belum memadai bagi pengembangan kampus di masa depan, menuntut adanya gagasan baru pada Master Plan Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pembangunan Universitas Jenderal Ahmad Yani akan dilakukan secara bertahap. Di tahap pertama, pembangunan fokus pada wajah baru Universitas Jenderal Ahmad Yani yang kini berada di samping tol. Pembangunan tahap pertama meliputi gedung rektorat sebagai wajah utama, gedung Stikes 1, gedung Stikes 2, Plaza Rektorat, gedung Balai Serbaguna, co-working space. Kemudian dilakukan renovasi fasad bangunan dan infrastruktur tahap 1. Pada tahap kedua, dilakukan pembangunan gedung auditorium, gedung kedokteran A, gedung kedokteran B, gedung kedokteran gigi, gedung Fakultas Sains dan Informatika, gedung kemahasiswaan bersama, gedung teknik, gedung Fakultas Hukum, gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan pembangunan infrastruktur tahap 2. Pembangunan bersifat CSR pada tahap 2 meliputi fasilitas perpustakaan, masjid, lab bersama, area olahraga. Keseluruhan tahap ini akan dilakukan dengan sungguh-sungguh demi menghadirkan wajah baru dan semangat baru. The New Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pada master plan baru ini akan mengusung konsep Smart Campus yang terinspirasi dari slogan Universitas Jenderal Ahmad Yani, yaitu unggul, berjiwa kebangsaan, dan berwawasan lingkungan. Unggul berarti Universitas Jenderal Ahmad Yani baru akan hadir dengan desain public space yang baik. Konsep walkable distrik antar gedung kampus, desain arsitektur modern dan ikonik, dibangun auditorium baru dengan fasilitas yang lebih baik, fasilitas pendukung yang representatif, serta infrastruktur digital yang terintegrasi. Berjiwa kebangsaan, artinya master plan baru memiliki tatanan gedung yang hierarkis pada kawasan, dengan meletakkan gedung rektorat sebagai gedung tertinggi dan menjadi wajah utama Universitas Jenderal Ahmad Yani. Selain itu, dibangun Plaza Jenderal Ahmad Yani sebagai bentuk penghormatan kepada sang pahlawan revolusi Jenderal Ahmad Yani. Berwawasan lingkungan, artinya Universitas Jenderal Ahmad Yani kini memiliki arsitektur yang ramah lingkungan dengan konsep inner court di dalam gedung sebagai sumber pencahayaan alami di setiap ruangan, roof garden sebagai tambahan area hijau kawasan, pembangunan The New
Universitas Jenderal Ahmad Yani merupakan bagian dari keinginan luhur keluarga besar TNI AD yang senantiasa ikut andil dalam perjuangan bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan mencetak generasi unggul sehingga siap untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Selain itu, akan dibangun akses exit tol Jakarta-Bandung, tepat di depan kawasan Universitas Jenderal Ahmad Yani. Terdapat pula pengembangan kawasan penunjang kampus yang berada di seberang tol. Kawasan ini mewadahi gedung dormitori sebagai sarana hunian bagi mahasiswa. Jalan akses dari tol juga terhubung ke kawasan penunjang, sehingga memudahkan akses bagi mahasiswa untuk mengunjungi kampus. Dormitori memiliki desain yang modern serta mengambil karakter arsitektur yang sama dengan Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kota Cimahi adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat. Kota ini dikelilingi oleh Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Fakultas Teknik merupakan salah satu fakultas di Universitas Jenderal Ahmad Yani yang berdiri sejak tahun 1990. Sudah 30 tahun semenjak berdiri, Fakultas Teknik Unjani terus meningkatkan kualitas pendidikan dan pelajaran agar mampu bersaing dalam dunia pendidikan. Saat ini, Fakultas Teknik memiliki 3 jurusan, yaitu Teknik Elektro, Teknik Kimia, dan Teknik Sipil. Selama lebih 30 tahun, berkiprah di dunia pendidikan formal tingkat tinggi, Fakultas Teknik Universitas Jenderal Ahmad Yani telah banyak menolehkan prestasi yang membanggakan. Fakultas Teknik Universitas Jenderal Ahmad Yani berkomitmen untuk terus memajukan S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Kimia, dan S1 Teknik Sipil. Fakultas Teknik menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mendukung suasana akademik, meliputi ruang kelas yang memadai, ruang diskusi yang nyaman, laboratorium, perpustakaan, tempat ibadah, kantin, pusat olahraga berupa lapangan basket, lapangan futsal, lapangan voli, dan pusat kegiatan mahasiswa. Fakultas Teknik mendorong seluruh sivitas akademika untuk mendapatkan prestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Prestasi dosen berupa hak paten atas inovasi penelitian meningkat setiap tahunnya. Teknik. Are you the next Fakultas Teknik Unjani student? Baik, suara saya terdengar? Dengar? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh partisipan yang telah hadir dalam Zoom pagi ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini, hari Sabtu, tanggal 13 Maret 2021, kita semua dapat menghadiri acara ini secara virtual melalui Zoom Meeting, yaitu dalam acara pelatihan teknik kimia yang bertema peran sarjana teknik kimia Unjani dalam perkembangan industri. Webinar series ini merupakan serangkaian webinar yang dilaksanakan dalam 3 sesi. Sesi 1 dan sesi 2 telah dilaksanakan pada 20 Februari 2021 dan 6 Maret 2021 kemarin. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, maka kegiatan webinar series teknik kimia Universitas Jenderal Ahmad Yani ini
Dibuka dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada para peserta sekalian, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Bapak Toyo Wiyatno, SPD, saya persilahkan. Kepada Bapak Toyo, dipersilakan kembali. Ya, terima kasih kepada Bapak Toyo. Untuk acara selanjutnya adalah acara dokumentasi kegiatan hari ini. Izinkan kami selaku panitia untuk mengabadikan pengumuman kegiatan hari ini kepada Bapak Aditya Ahmad SE, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Tiara. Selanjutnya adalah seksi dokumentasi. Kepada para peserta dipersilakan untuk menghidupkan kameranya masing-masing. Baik, untuk dokumentasi dimulai dari hitungan ketiga. 3, 2, 1. Baik, satu kali lagi. 3, 2, 1. Satu kali lagi. 3, 2, 1. Baik, untuk dokumentasi selesai. Untuk waktu selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Tiara. Terima kasih kepada Bapak Aditya Ahmad. Acara selanjutnya merupakan acara inti dalam kegiatan webinar hari ini, yaitu Awareness to Quality and Food Safety Management based on ISO 9001 dan 22.000 di industri makanan. Yang akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Kang Ikhwan Maulana ST yang merupakan lulusan Teknik Kimia Unjani. Tanpa basa-basi lagi, karena saya rasa semua sudah sangat penasaran nih dengan materi yang akan disampaikan oleh Kang Ikhwan. Jadi kita langsung saja menyampaikan materi. Namun, apabila selama penyampaian materi para hadirin memiliki pertanyaan, maka dipersilakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom ini. Tapi ada satu hal yang penting lagi nih yang harus disampaikan dari panitia, yaitu berupa informasi terkait UTBK.
Di Fakultas Teknik sendiri, di sini kita ada UTBK yang dikhususkan untuk para siswa SMA, SMK, atau MA. Di sini kita ada TKA Saintek ataupun TKA Sosum, dan ada juga TPS. Untuk jadwalnya sendiri, untuk sesi pertama atau batch 1 itu di tanggal 15 sampai 18 Maret 2021, di hari Senin besok ya. Lalu untuk batch 2-nya di tanggal 29 Maret sampai 1 April 2021, batch 3-nya di 12 sampai 15 April 2021, dan yang di batch terakhirnya di tanggal 26 sampai 29 April 2021. Nanti untuk pendaftarannya bisa ke tryout.ft.ujd.ac.id/tryout, seperti itu. Nah, lalu jika kalian kepo nih sama jurusan teknik kimia, bisa langsung saja untuk kepoin di Instagram kami, yaitu di @tkunjani_official, atau boleh ke di IG FT ya, di @FT_Unjani. Gitu. Baiklah, kita langsung saja mulai ke penyampaian materi kepada Kang Ikhwan Maulana ST. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Tiara atas waktunya. Suaranya cukup jelas ya? Cukup Kang, cukup jelas. Oh ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya dari Teknik Kimia Unjani. Saya sebagai alumni tahun 2010, angkatan tahun 2010, lulusan Teknik Kimia Unjani, diberikan kesempatan untuk sharing terkait dengan sistem manajemen. Karena memang di tempat saya berkarir saat ini sangat banyak sekali sebetulnya sistem manajemen, dari mulai halal, sistem jaminan halal, kemudian mutu, kemudian food safety, energi, kemudian laboratorium, banyak pokoknya. Nanti akan saya bahas sekarang mungkin lebih fokus ke mutu dan food safety. Karena saya memang bekerja di industri makanan skala besar. Nah, langsung saja mungkin ya saya share dulu. Sebelumnya ya perkenalan dulu ya, mungkinnya nama saya Ikhwan Maulana, saya lupa tadi memperkenalkan diri. Mungkin untuk teman-teman Bapak Ibu di sini yang mengikuti webinar ini baru bertemu mungkinnya, atau mungkin ada yang sudah pernah bertemu juga sebelumnya, karena saya juga pernah mengisi di lembaga-lembaga training lain terkait dengan sistem internasional standar. Saya di sini akan menyampaikan, izinkan untuk melakukan sharing terkait dengan internasional standar ISO terkenalnya. Mungkin di Indonesia ini diadopsi menjadi SNI ISO 9001, SNI ISO 22000. Nah, ini versinya nanti saya akan jelaskan, saya akan lebih mengenalkan permukaannya saja mungkin ya, ini permukaan terkait dengan awareness, namanya juga awareness, pengenalan. Karena orang kadang sering melihat apa sih itu ISO ora ISO katanya kalau orang Jawa kan ya. Bisa gak bisa ya harus bisa, ISO ora ISO harus ISO gitu kan. Nah, ini juga ISO di sini sebetulnya sebuah lembaga ya, saya perkenalkan di sini. Apa itu ISO, kemudian apa itu 9001, apa 22000. Nah, yang sekarang jadi fokus pembahasan adalah terkait dengan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keamanan pangan. Nah, sebelum kita lanjut, sasaran umum training ini sebetulnya terkait dengan konsep dasar ya tadi, sistem manajemen dalam ISO, kemudian manfaat penerapan sistem manajemen ISO itu, kenapa sih perusahaan-perusahaan pada menerapkan sistem manajemen ISO gitu. Kemudian memahami langkah untuk menerapkan itu seperti apa. Bukan hanya perusahaan sebetulnya sih, lembaga-lembaga jasa, sekarang hotel, kemudian pendidikan pun sama gitu. Termasuk Unjani pun certified ISO 9001 ya.
Masih ya. Nah, itu. Jadi nanti akan saya bahas terkait dengan ISO. Saya izin, mohon maaf sebelumnya ya, karena waktu yang terbatas, saya akan membahas secara singkat saja, akan tetapi tidak memperlupakan selalu fokus pada materi yang disampaikan. Kemudian terkait dengan catatan, silakan untuk membuat catatan kecil untuk penjelasan yang tidak terdapat dalam materi. Ya, kalau training biasanya gitu sih, di materinya nggak ada, tapi trainernya yang ngejelasin gitu. Nah, kalau di bukunya udah ada semua, nanti trainernya nggak laku. Jadi ya biasanya nanti di sini hanya garis besarnya saja untuk catatan-catatan yang tidak ada dalam materi di sini. Nanti silakan untuk dicatat di catatan kecil. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan dulu apa itu ISO. ISO ini ada logonya tuh di atas. Ini adalah International Organization for Standardization. Loh, kok kalau disingkat malah jadi IOS ya, bukan ISO. Ini adalah sebuah organisasi internasional berkaitan dengan standarisasi. Ini jadi terdiri dari beberapa negara nasional standar, lembaga. Kalau Indonesia BSN ya, diwakili oleh BSN, Badan Standarisasi Nasional. Nah, ini secara internasional adalah ISO ini, International Organization for Standardization. ISO ini sudah banyak mengeluarkan standar terkait dengan technical standar, kemudian standar sistem manajemen itu lebih dari 20.000, bahkan sekarang sudah mungkin 2 kali lipatnya ya dari standar yang sudah dipublikasikan oleh lembaga ISO ini. Nah, ini ISO ini lanjut saja ya. Terkait dengan ISO ini, organisasi berasal katanya adalah dari kata Yunani isos yang berarti equal, setara. Nah, jadi standarisasi ini tujuannya memang untuk penyetaraan. Jadi di tingkat internasional ini semua menggunakan standar internasional ini. Kalau di sini misalkan kalau dalam ISO bilangnya ada komponen misalkan kalibrasi. Kalibrasi itu 1 kilogram. Definisi 1 kilogram di Indonesia dengan 1 kilogram di Amerika dengan 1 kilogram di Eropa, kemudian di Jepang, di Timur Tengah itu sama. Karena semua itu adalah konvensional. Konvensional itu kesepakatan dari beberapa lembaga standarisasi nasional dan tergabung di keanggotaan ISO. Nah, ini kata ISO ini dari kata Yunani ini isos. Jadi kalau disingkat tadi jadi IOS, kok jadi beda ya gitu. Awalnya dari sini sebetulnya. Ini terdiri dari 150 lebih ya badan standar nasional. Nah, ini juga bukan lembaga non pemerintah. Jadi bukan di bawah PBB, memang ini independen non pemerintah. Didirikan tahun 47 dulu di Jenewa, Swiss. Nah, hasil kerja ISO ini adalah persetujuan internasional yang nanti produknya dipublikasikan sebagai standar internasional yang kita kenal ISO sekian. Dalam hal ini ISO 9001 versi 2015, kemudian ISO 22000 versi 2018. Nah, berikut beberapa standar atau spesifikasi sistem manajemen. Ini saya kutip aja sebagian ya, sebetulnya banyak sekali ya. Tadi udah sampai 20 ribuan lebih standar terkait dengan yang dikeluarkan oleh lembaga ISO ini. Ini ada QMS, Quality Management System, ISO 9001 yang akan kita review saat ini. Kemudian EMS, Environmental Management System 14001. Kemudian ada Food Safety, ISO 22000. Kemudian ada Information System Management System, ISO 27000. Kemudian ada SMK 3. Nah, kalau SMK 3 ini sebetulnya bukan ISO, tapi lebih ke apa namanya? Ini peraturan pemerintah, regulasi nasional.
Kalau dalam internasionalnya dahulu ada namanya OHSAS 18001, tapi saat ini OHSAS ini sudah diadopsi oleh ISO. OHSAS ini kan dari British, dari Inggris dulunya, dari lembaga British, lembaga standarisasi di Inggris, kemudian diadopsi saat ini jadi internasional standar menjadi ISO 45001 terkait dengan sistem manajemen K3. Kemudian ada NMS ISO 50001, kemudian energi ya, terkait energi, ada terkait dengan mutu industri otomotif khusus 16949 terkait dengan laboratorium, kemudian ada manajemen aset dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, ini juga terkait spek produk, beberapa standar terkait spek produk. Jadi mengenai ukuran kertas, A4 di sini, A4 di Amerika, A4 di Eropa itu sama karena ada standarnya ukurannya. Kemudian ukuran kartu mahasiswa, kartu ATM, kartu-kartu yang itu ada standarnya di ISO 7810. Jadi nah biasanya Indonesia ini juga mempunyai standar namanya Standar Nasional Indonesia. Standar Nasional Indonesia juga ini menginduk ke ISO. Jadi biasanya pada saat terbit ISO-nya, Indonesia mengadopsi standar internasional tersebut karena BSN ini sebagai lembaga yang berwenang di Indonesia untuk menerbitkan standar nasional, itu mengadopsi dari sistem ISO dan tergabung sebagai anggota dari ISO juga, sehingga terbitannya adalah kalau versi bahasa Indonesianya SNI 9001 versi 2015. Nah, kalau 22.000-nya juga sama, SNI ISO 22.000. Beda lagi, Indonesia sebetulnya memiliki standar sendiri seperti halnya tadi di Inggris. Di Inggris ada OHSAS 14.001, Indonesia juga punya SNI sekian, SMI sekian. Itu juga standar-standar baik produk maupun sistem. Nah, ini saya kenalkan dulu nih, what is ISO 9001 2015. Kita kenalin dulu ya. ISO ini adalah tadi nama untuk standar yang dikeluarkan oleh ISO. Jadi kalau ada nama ISO-nya ini standarnya yang diacu adalah standar dari lembaga internasional ISO ini. Kemudian 9001-nya ini unique number, unique ID number. Tadi ada 9001, ada 22.000, kemudian ada berapa 14.001, kemudian ada 50.001, ada 45.000, banyak ya. Itu terkait dengan unique number, jadi nomor pengkodean, ID nomor terkait standarisasi itu tadi, kelompoknya apa. Nah, titik 2 2015 ini adalah terbitan. Nah, ini terkait dengan ISO. Kalau melihat standar certified standar ISO 9001 versi 2015. Ini semua sudah terbit, terakhir standarnya adalah versi 2015. Sebelumnya ada versi-versi sebelumnya, nanti saya lihat perkembangannya nih sebenarnya. Untuk ISO 9001 sendiri ya, awalnya adalah seri ISO 9000. Edisi pertamanya tahun 87-an. Ini terkait dengan quality assurance. Elemennya ada 20 elemen. Jadi persyaratan-persyaratan. Kemudian diupdate lagi edisi kedua tahun 94. Kemudian ada edisi ketiga menambahkan kompetensi keterlibatan top manajemen. Nah, ini di tahun 2000 revisi. Terakhir sampai pelengkapan di tahun 2015. Nah, 2015 ini memang jadi ujung tombak revolusi atau finalisasi ISO sistem manajemen. Hampir semua sistem manajemen ini cikal bakalnya 9001 versi 2015. Makanya setelah 9001 2015 ini banyak terbitan ISO, termasuk 22.000, update-nya adalah di tahun 2018. Nah, ini ngikutin semua strukturnya sama percis. Kalau dahulu masing-masing 9001, 14.001, kemudian 22.000, macam-macam nih. Cuman ternyata setelah direview banyak kendala pada saat implementasi ini. Misalkan nih sebuah perusahaan ini melakukan sertifikasi sistem manajemen ISO 9001 mutunya, kemudian lingkungannya, kemudian tadi K3-nya. Nah, untuk 3 ini karena dalam sistem ISO ini kan
pemenuhan persyaratan ada harus namanya audit dari lembaga sertifikasi terhadap perusahaan yang disertifikasi. Nah, pada saat ada 3 sistem manajemen, secara tidak langsung beban dokumen di perusahaan, kemudian manpower orang, kemudian juga waktu itu juga bertambah untuk ngurusin 3 sistem ini. Nah, dari kendala-kendala tersebut, makanya dievaluasi lagi oleh tim ISO bagaimana caranya agar tetap bisa diimplementasikan, akan tetapi tidak menyita waktu banyak. Nah, di versi 2015 ke sini itu sampai saat ini ada namanya integrated management system. Nah, integrated management system ini dahulu kendalanya adalah di versi sebelum 2015 ini beda-beda nih. Ada klausulnya misalkan di mutu ini klausulnya ada 7 prinsip, kemudian di lingkungan ada 12, macam-macam. Nah, pada versi 2015 ke sini semua mengikuti. Klausulnya sama, ada 10 klausul nanti. Nah, di versi 2015 setelah itu mengikuti OHSAS ISO 45001, 14001-nya itu sudah sering diintegrasikan biasanya. 9 mutu, lingkungan dan K3L dan mutu. Itu sudah biasa diintegrasikan. Jadi yang tadinya dokumennya 3, waktu auditnya juga 3 kali. Nah, ini sekarang bisa jadi 1 kali, tapi bisa memenuhi 3 sistem manajemen. Nah, ini yang dilengkapi sebenarnya di tahun 2015. Selain ada struktur baru terkait dengan anak SL, nanti saya bahas sekilas, itu sih tidak terlalu ini ya. Dan risk based thinking untuk mungkin profesional ya, ini nanti lebih dalam lagi bagaimana menyusun dokumen, bagaimana struktur ISO pemenuhan standar ini seperti apa, dokumennya yang harus dipenuhi apa saja, nanti sebetulnya di tahap selanjutnya. Nah, ini saya kenakan keluarga standar ISO 9000. Jadi kelompok mutu ini 9000 ini terkait dengan sistem manajemen ya, tadi tahun 9000 ada SNI 19 9000 2001. Sistem manajemen mutu dasar kosakata. Kemudian yang kenapa sih yang disertifikasi ini ISO 9001 gitu kan. Nah, ini terkait dengan persyaratan untuk sertifikasi. Jadi di situ ada rincian persyaratan apa yang harus dipenuhi organisasi agar dapat memenuhi atau memperagakan kemampuannya untuk menyediakan produk sesuai dengan persyaratan pelanggan tadi mutu dan peraturan yang berlaku. Nah, ini nanti yang jadi fokus ini adalah 9001-nya ini, bukan 9000-nya, kemudian bukan 9004-nya. Nah, nanti juga teknik auditnya, guidelines auditingnya ada di ISO versi 19011 versi 2018 saat ini. Nah, ini juga terkait dengan auditnya, prosedur auditnya bagaimana. Tapi yang dilakukan sertifikasi adalah 9001-nya versi 2015 saat ini. Kalaupun 22.000-nya, kalau 22.000 persyaratannya ada di ISO 22000. Nah, itu sudah mencakup versi 2018 terkait dengan persyaratan untuk sertifikasi sebuah organisasi. Nah, ini ISO ini untuk apa sih? Sebenarnya ini untuk mengatasi perkembangan pasar yang terus berubah cepat ya. Ya, kalau nanti persyaratan-persyaratannya semakin banyak, ya perusahaan juga tidak bisa hanya sekedar yang penting dapat produk, yang penting ada hasilnya, ya nggak bisa seperti itu menghasil. Tapi nanti harus ikut perkembangan pasar. Misalkan nih pemenuhan permintaan konsumen juga sampai seiring berjalannya waktu, misalkan HP ya, untuk saat ini mungkin orang memikirkan HP Android minimal, RAM-nya berapa gitu kan. Nah, itu kualitinya, speknya juga sudah berbeda. Kalau dahulu mungkin yang penting bisa telepon, yang penting bisa SMS cukup. Sekarang kan nggak cukup seperti itu. Perkembangan pasar itu tetap terus berubah cepat ya, sangat cepat. Jadi kalau kita tidak bisa ikut berkembang, ketinggalan. Ya contohnya ya, kita sudah sering mendengar mungkin ya,
dulu Nokia itu tidak, maaf saya sebut merek, tidak mau mengikuti perkembangan atau tidak mau nerima yang namanya Android. Sekarang mau tidak mau karena perkembangan pasar, permintaan pasar itu adalah Android, akhirnya pun mau nggak mau ya mengikuti gitu. Karena kalau tidak seperti itu nggak bisa mengikuti perubahan zaman gitu. Perkembangan di pasar itu sangat cepat. Itu salah satunya sih contohnya ya. Banyak sekali sebetulnya yang bisa kita lihat dari kehidupan sehari-hari. Kenapa sih ISO itu penting gitu. Nah, yang kedua untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tadi ya, menciptakan consumer focus organization, jadi organisasi yang fokus terhadap konsumen, customer ya. Nah, kemudian untuk menyerap proses pendekatan seluruh organisasi, memenuhi semua persyaratan peraturan produk. Nah, itu juga terkait dengan ISO, standarisasi tadi, menyamakan persyaratan. Kalau nggak ada standarnya, kartu di sini ukurannya misalkan untuk kartu ATM-nya di Indonesia ukuran tadi standar ISO, ukuran sesuai dengan yang biasanya. Ternyata pas pindah negara, lah berbeda lagi. Seperti halnya kayak kalau kita melihat kontak listrik. Listrik itu kan beda-beda ya di Indonesia, di Eropa. Nah, itu punya standar masing-masing gitu. Sehingga ketika kita bawa charger Indonesia ke Timur Tengah misalkan atau ke luar negeri lah, jangan jauh-jauh ke Asia, itu sudah berbeda gitu kan. Nah, itu kenapa produk itu berbeda-beda, karena standarnya pun mereka masih belum internasional, masih standar masing-masing, Europe, kemudian American, kemudian standar ASEAN gitu kan. Nah, kalau sudah mengikuti standar ISO, kalau kita lihat sekarang kartu ATM ini standarnya ada di ISO nih. Mau di Indonesia, mau dibawa ke luar negeri, ke Asia, mau dibawa apalagi yang Visa, misalnya Mastercard itu, mau dibawa sampai ke Eropa, kemudian ke Amerika, ke Timur Tengah, itu sama. Itu sebenarnya pemerataan, standarisasi itu di sana. ISO ini sebenarnya untuk apa ya? Standarisasi. Nah, kemudian untuk perbaikan terus-menerus, improvement ya istilahnya, continuous improvement dari semua proses. Jadi kalau ada sistem manajemen bergerak terus, ininya dinamis, perusahaannya, organisasinya dinamis, sehingga terus berkembang gitu. Karena nggak bisa kita hanya ya diam saja gitu, harus terus melakukan perbaikan. Nah, siapa yang menerapkan ISO? Sebetulnya banyak ya, segala jenis organisasi. Nah, ini ada industri jasa, hotel, properti, real estate. Nah, sekarang nih misalkan ya, ada istilahnya CHSE. Industri pariwisata ini harus disertifikasi CHSE. CHSE ini ada persyaratannya. Ini sebetulnya masih bukan dari ISO-nya. Kalau ISO-nya tadi masing-masing ya. Ada health and safety-nya, HSE-nya, ISO 40 5001. Nah, sekarang terkait dengan COVID ini mau tidak mau harus disertifikasi. Ini dari Menparekraf ya, Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif, ada istilah sekarang CHSE, ada standarnya itu, gitu. Harus disertifikasi. Ini tuntutan gitu kan, tuntutan dari perkembangan zaman, yang mau tidak mau ya harus. Sekarang dengan kondisi pandemi itu malah harus jadi wajib, yang tadinya voluntary malah jadi mandatory gitu kan. Nah, terkait ISO ini sebetulnya penerapan standar ISO ini masih voluntary. Berbeda dengan terkait dengan K3. Indonesia punya namanya SMK3. SMK3 itu dari Kementerian Tenaga Kerja, Kemenaker itu mewajibkan Permenaker itu untuk melindungi pekerja dari K3 ya, kesehatan, terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan, K3L, kesehatan, keselamatan kerja. Nah, selain di industri jasa tadi, industri pabrikasi ya. Pabrikasi ini terkait dengan manufacturing, kemudian assembly, dan lain-lain ya. Nah, yang kemudian organisasi terkait institusi pendidikan. Salah satunya yang Unjani sebagai institusi pendidikan tinggi.
Juga untuk meningkatkan mutunya dilakukan sertifikasi ISO 9001. Yang melakukan sertifikasinya siapa? Ya, nanti kita bahas sedikit demi sedikit. Kemudian lembaga pemerintahan. Jadi bukan hanya industri yang profitable. Sekarang itu sampai dengan lembaga pemerintahan, lembaga sosial. Termasuk yayasan-yayasan sudah mulai untuk menerapkan kepercayaan masyarakat itu dengan menerapkan sistem manajemen, salah satunya ISO 9001, kualitas pelayanan, misalkan pelayanan lembaga pemerintahan, misalkan Disduk, Dinas Kependudukan, itu dilakukan ketika disertifikasi, itu lembaga pemerintahan tersebut menjamin quality atau pelayanan jasa itu lebih berkualitas dibandingkan yang tidak sertifikasi. Nah, tadi saya ngobrolin yang namanya Annex SL ya. Annex SL dalam sistem ISO. Annex SL dalam sistem ISO ini adalah struktur tingkat tinggi istilahnya ini. Annex SL adalah dokumen ISO yang mendefinisikan struktur tingkat tinggi untuk kerangka sistem manajemen secara umum. Semua sistem manajemen baru di masa mendatang akan berbasis Annex SL. Nah, tadi versi yang pertama ini adopsinya adalah ISO 9001. Annex SL ini pertama kali terbitkan oleh ISO Technical Management Board. Jadi sebenarnya ini kerangka umum terkait dengan sistem manajemen, standar sistem manajemen. Kenapa distandarisasi seperti ini? Biar semua sistem manajemen ini sama. Kalau sistem persyaratannya sama, sehingga pemenuhannya pun, pelaksanaannya, implementasinya di organisasi itu lebih mudah ketika melakukan penerapan multi sistem. Tadi sepertinya yang saya sampaikan adalah Integrated Management System, IMS. Integrated ini beberapa sistem manajemen dilakukan sertifikasi satu kali. Nah, kemudian dokumennya pun cukup satu, orangnya pun yang menguruskan cukup satu kali ngurusnya gitu. Tidak harus setiap sistem satu persatu. Nah, ini standarisasinya di Annex SL ini. Nah, ini kedepannya semua sistem manajemen ISO yang baru akan menggunakan kerangka Annex SL dalam 10 klausul. Jadi klausulnya sama nih, klausul ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Nanti saya sampaikan contohnya seperti apa ya. Sebenarnya yang sudah dan sedang menerapkan Annex SL mulai dari ISO 9001 versi 2015. Nah, semua ngikutin karena sebetulnya 22.000 ini juga ada irisan dengan ISO 9001. Karena dalam sistem manajemen keamanan pangan ISO 22.000 ini terkait dengan satu adalah mutu, yang kedua adalah keamanan pangan. Itu yang saya sampaikan. Nah, kita mulai masuk ke mutu ya. Sejarah mutu itu sudah dari sejak zaman dahulu ya, pengendalian mutu ini. Kalau di organisasi itu ya ada orang khusus yang melakukan pengendalian mutu. Misalkan di kampus ada SPM ya, Satuan Penjamin Mutu kalau nggak salah tuh. Kalau di organisasi manufacturing ada quality control. Nah, ini juga terkait dengan mutu ini banyak orang yang terlibat. Ya baik multidisiplin ilmu, termasuk salah satunya ya saya berkarir di bidang pengendalian mutu dan pengembangan proses. Jadi salah satu dari prospek lulusan teknik kimia ini cukup luas sebetulnya. Jadi bukan hanya ke industri kimia, tetapi juga bisa multi ke FMCG ya, kemudian fast moving consumer good, kemudian ke migas, kemudian petrokimia. Jadi banyak sekali peluangnya. Hanya saja apakah kita siap atau tidaknya ya itu kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Terkait pengendalian mutu, kemudian inspeksi batu digunakan untuk menyusun piramid. Nah, salah satu contoh quality atau kita bisa lihatlah bangunan-bangunan yang mutunya itu bagus, kualitasnya bagus ini yang melakukan pengendalian mutu. Misalkan nih kita lihat piramida sampai saat ini berdiri kokoh, padahal itu hanya menumpukan
batu. Kuncinya apa? Mereka menerapkan mutu. Jadi mutu batu, setiap batunya itu ukurannya tuh dibuat sedemikian rupa itu sama. Bagaimana caranya? Ada salah satunya pengukuran. Nah, pengukuran ini terkait dengan metrologi, ilmu pengukuran. Sejarah pengukuran juga awalnya dari zaman piramida ini. Jadi piramida ini dahulu sampai Firaun itu bilang ke bawahannya itu, ke pekerjanya, barang siapa yang tidak melakukan pemeriksaan terkait dengan ukuran, waktu itu istilahnya apa ya namanya, ukuran satu tangan itu dikalibrasi dalam bentuk, istilahnya kalibrasi kalau sekarang ya, jadi kita bandingkan dalam bentuk batu. Nah, berarti batunya itu dipakai untuk mengukur sehingga ukurannya presisi dan akurat. Nah, ukuran presisi dan akurat inilah yang menjadikan kualitas dari bangunan piramid itu berdiri kokoh sampai saat ini. Gitu. Salah satunya itu secara saintifiknya kurang lebih mutunya dijamin. Gitu. Setiap bulan purnama itu si alat ukurnya penggarisnya itu untuk mengukur batu, panjang batu yang akan disusun di piramid itu harus diukur. Kalau tidak dihukum mati yang bertanggung jawab di sananya. Nah, itu saking bagaimana komitmen pimpinannya waktu itu. Pimpinannya dalam menerapkan manajemen mutu sebetulnya, walaupun saat itu mungkin belum berbentuk standar ya. Tapi komitmen untuk memberikan mutu. Mutu ini apa nanti kita bahas. Nah, tahun 1920-40 pengendalian mutu dilakukan di Amerika Serikat. Sudah mulai tahun 20-40-an, kemudian tahun 40-50 ini juga penelitian banyak ya terkait dengan statistik pengendalian mutu. Nah, ini banyak sekali ya statistik. Nah, saya juga sebetulnya ilmu statistik ini di multidisiplin ada, termasuk di saya waktu kuliah belajar statistik sangat terpakai. Statistika Rancob kalau nggak salah dulu, rancangan percobaan kalau di mata kuliahnya itu. Nah, pada pengendalian mutu ini juga kita mengimplementasikan perhitungan statistik, bagaimana melakukan sampling, makanya kita kan nggak mungkin 100% nih harus ambil misalkan suatu produk berjalan dengan kapasitas 1000 piece per jamnya, kita cek 1000-1000-nya kan nggak mungkin. Nah, itu ada statistiknya dalam pengendalian mutu. Lebih detailnya terkait dengan quality juga ada namanya SPC, Statistical Process Control. Nah, itu juga biasanya kalau di industri makanan itu peluangnya yang bisa masuk ke situ adalah orang teknologi pangan dan orang teknik kimia gitu. Karena background terkait pengendalian mutu, background terkait statistiknya harus kuat juga gitu. Nah, ini saya cukup beruntung juga dulu di teknik kimia mendapatkan mata kuliah statistika, sehingga pada saat terjun di industri saat ini banyak yang bisa diimplementasikan apa yang didapat pada saat kuliah di teknik kimia Unjani. Nah, kemudian juga tahun 50-60 mulai perkenaan hubungan mutu dan manajemen. Nah, ini bagaimana sih kita menjaga suatu kualitas, kemudian terkait dengan manajemen, bagaimana mengelola agar kualitas itu tetap terjaga. Kemudian tahun 60-65 mulai diperkenalkan QCC, Quality Control Cycle, atau GKM istilahnya, gugus kendali mutu, diperkenalkan di Jepang oleh Dr. Toru Ishikawa. Nah, ini mulai 60-65 ini terkait dengan improvement tadi, perbaikan berkelanjutan. Jadi terus berkembang ini ya, metodenya salah satunya ada di QCC dan GKM. Ini ada toolsnya, 7 tools, Quality Control 7 tool, QCC 7 tool. Nanti ada kita menggunakan alat-alat bagaimana untuk meningkatkan suatu mutu gitu.
Improvementnya toolsnya ya melalui GKM ini tahun 60-65an di Jepang diawalinya. Sampai saat ini salah satu toolsnya adalah Ishikawa diagram. Bagaimana kita menganalisis suatu permasalahan. Ada diagram sebab akibat atau diagram tulang ikan istilahnya. Nah, ini nama diagram tulang ikan, diagram itu tuh sampai dinamai di sini saat ini Ishikawa diagram karena yang memperkenalkannya adalah Prof. Dr. Kaoru Ishikawa dari Jepang ini. Sampai saat ini metode salah satu tools untuk melakukan improvement atau perbaikan berkelanjutan itu dengan menggunakan diagram Ishikawa untuk menganalisis sebab akibat. Misalkan akibatnya kenapa ini penjualan menurun? Oh, disebabkan ininya kualitasnya seperti ini, permintaan pasarnya. Nah, itu diagram sebab akibat itu salah satunya tools dari untuk improvement yang memperkenalkan adalah Dr. Kaoru Ishikawa. Namanya Ishikawa diagram. Nanti kalau mungkin ngomonginnya Six Sigma, kemudian banyak ya metode-metode improvement selain QCC. Nah, sekarang kita masuk ke definisi mutu. Mutu itu apa sih? Sering dengar mutu, kalau orang Sunda mungkin bilang mutu ini buat nyambel ya. Tapi mutu di sini bukan urusannya dengan itu ya. Mutu di sini ini adalah kualitas, QMS, Quality Management System. Mutu didefinisikan, yang pertama nih ada definisi secara umum adalah derajat tingkat produk atau jasa yang dapat memenuhi keinginan pengguna atau pelanggan. Nah, itu salah satu ini. Jadi persyaratan pelanggan ini orang bilang bagus kalau sesuai dengan keinginannya. Menurut kebanyakan orang, bagus itu seperti apa sih? Misalkan HP yang bagus itu adalah apa yang kalau kena air tidak rusak. Nah, itu mutu HP-nya bagus berarti. Nah, kalau definisinya sudah seperti itu, maka semua pabrik HP, manufacturing HP ini, assembling HP ini pasti akan berarah orientasinya ke sana. Bagaimana keinginan pengguna pelanggan ini terpenuhi. Kalau mau HP-nya laris, HP-nya laku, ya harus tahan terhadap air tadi misalkan gitu contohnya. Jadi derajat tingkat produk ataupun jasa juga sama, pelayanan seperti apa, nah itu juga terkait dengan quality. Yang kedua, memenuhi standar yang diinginkan. Pemenuhan standar, salah satunya standar apa? Standar sistem manajemennya. Dalam standar sistem manajemen itu ada standar-standar terkait dengan produk. Misalkan tadi di bank, kemudian di perusahaan yang melakukan pencetakan kartu ATM misalkan, itu juga standarnya ya harus sama. Ketika mereka melakukan pencetakan kartu ATM dengan ukuran yang berbeda, kebayang mungkin pada saat ke ATM loh kok nggak masuk gitu kan, ternyata kartu ATM-nya tidak standar gitu. Nah, itu salah satunya menurut Fitzmith ini, salah satunya mutu itu yang berkualitas adalah memenuhi standar yang diinginkan. Standar kartu itu, kalau tadi kartunya kita punya kartu ATM tapi ukurannya ternyata besar, nggak bisa masuk ke ATM, ya buat apa punya kartu kan, sehingga kartunya jadi tidak berguna. Nah, itu salah satu definisi dari mutu. Kemudian ada juga terkait dengan menyediakan bagi pelanggan produk jasa secara konsisten, memenuhi kebutuhan dan harapan. Ini Boeing ya, Boeing ini perusahaan manufacturing ini ya, pesawat terbang. Nah, pesawat terbang ini memang cukup ketat terkait dengan mutu kualitas, karena kalau kualitasnya downgrade sedikit saja, itu urusannya dengan keselamatan pesawatnya itu sendiri. Pengujian pada saat pesawat itu sampai layak terbang itu kan prosesnya panjang gitu kan. Nah, jadi nggak bisa sembarangan nih ngukurnya, nggak bisa sembarangan, bautnya harus sama. Nah, ini juga harus clear gitu, harus konsisten. Ukurannya 5 cm ya 5 cm. Kalau kurang dari 5 cm nanti
baut misalkan lepas. Kalau lebih dari 5 cm ternyata nabrak apa, terlalu panjang. Nah, itu makanya ini Boeing ini juga salah satu yang mendefinisikan mutu, karena perusahaan pesawat ini memang perusahaan yang cukup high risk, terutama terkait dengan resikonya tinggi terkait dengan mutu yang diproduksi dari organisasi ya. Nah, ini definisi mutu ya. Terkait manajemen mutu, ini adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan, ini secara definisi saja ya, dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu. Jadi dari mulai top manajemen, mengkoordinasikan, mengarahkan, itu dalam sebuah definisi dari manajemen mutu. Jadi apapun yang mengarahkan, mengendalikan, mengkoordinasikan terkait dengan mutu itu manajemen mutu. Terus apa nih sistem manajemen mutu ini? Nah, sistem manajemen mutu ini lebih dalam lagi, ada sistemnya. Kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu yang meliputi perencanaan, planningnya apa, kemudian pelaksanaannya seperti apa, pemantauannya seperti apa, kontrolnya tadi, kemudian pengukurannya seperti apa, peninjauannya seperti apa, kemudian jika ada hal yang memenuhi ataupun tidak standar, tindak lanjutnya seperti apa, memenuhi standar maupun tidak memenuhi, harus ada tindak lanjutnya. Misalkan kalau memenuhi ya barangnya dirilis, kalau tidak memenuhi ya barangnya ya harus di reject misalkan. Jadi kalau sistem ini sebuah sistem, jadi mulai perencanaannya, pelaksanaannya, pemantauan, pengukurannya selama pelaksanaan tersebut, peninjauan ulang, kemudian tindak lanjutnya seperti apa. Nanti sistemnya adalah, ya kalau ini kan semua sistem manajemen ini PDCA. PDCA itu apa nanti kita bahas. Kalau dulu mungkin kalau di organisasi OSIS gitu, kalau ada pengenalan organisasi kayak gitu LDKS ya, di latihan kepemimpinan dan disiplin siswa yang kayak gitu, kita kenalnya namanya POAC. Itu mirip-mirip sebetulnya. Kalau POAC itu kan bahasanya saja planning, organizing, actuating, checking gitu kan. Acting, checking. Jadi perencanaan, pengorganisasian, kemudian acting, actionnya, tindakan yang dilakukan, checkingnya adalah monitoring, pemantauan. Tuh. Dalam sistem manajemen mutu juga ada namanya PDCA, bukan hanya sistem manajemen mutu, tapi semua sistem manajemen itu namanya sistem, adopsinya adalah PDCA. Nanti PDCA itu apa? Kita bahas di belakang. Nah, ini terkait korelasi mutu dengan organisasi. Nah, korelasinya ini, organisasi ini harus mampu melakukan identifikasi kebutuhan dan harapan pelanggan sehingga produk yang dihasilkan dapat diterima oleh pelanggan. Tadi saya sudah jelaskannya itu. Lalu bagaimana produk organisasi bermutu? Ya, memenuhi standar sesuai dengan keinginan pelanggan gitu, atau customer-nya. Organisasi harus memiliki sistem yang mampu mengukur mutu. Nah, mengukur mutu ini tadi misalkan nih ukuran kartu ATM, saya kembali lagi tadi. Ukuran kartu ATM itu udah ada standarnya, sehingga pada saat pemeriksaan itu dilakukan pengukuran, mampu mengukur. Pengukuran itu apakah ukurannya sesuai atau tidak. Nah, alat untuk memotongnya itu harus diukur sedemikian rupa agar hasil pencetakannya sesuai dengan ukuran yang diharapkan. Jadi dalam pengukuran ini nanti ada namanya kalibrasi. Itu lebih jauh lagi dengan sistem manajemen. Hampir semua sistem manajemen ada pengukuran tadi. Pengukuran bagaimana kita mengukur, kalau dalam hal ini kan mutu, kalau dalam keamanan pangan bagaimana kita mengukur kalau pangan itu ternyata aman untuk dikonsumsi. Kemudian sistem ini adalah proses aktivitas meliputi perencanaan, pelaksanaan tadi ya, yang saya sampaikan. Jadi sistem manajemen mutu, sistem manajemen keamanan pangan itu urusannya namanya sistem. Sistem berarti ada proses aktivitas. Tadi
dalam singkatnya adalah PDCA. Prinsip sistem manajemen mutu ini ada 7 prinsip. Yang pertama, yang paling utama adalah fokus pada pelanggan tadi. Karena mutu ini yang munculnya dari mana? Dari customer. Kalau kita tidak fokus ya kita maunya A sebagai produsen, pelanggan customer maunya B. Ya nggak ketemu gitu kan. Bagaimana ininya. Kemudian ada kepemimpinan. Nah ini biasanya sih kalau poin utamanya ini prinsip sistem manajemen mutu dalam ISO 9001/2015 ini ada berapa? Ada 7 apa aja? Tadi fokus pada pelanggan, kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini tadi contohnya misalkan terkait dengan komitmen nanti, komitmen top manajemen. Top manajemen itu pimpinan tertinggi. Kalau tadi dalam pembangunan piramida itu ada komitmen dari pimpinannya ya, pimpinannya Firaun waktu itu untuk menerapkan mutunya, ukurannya harus sesuai sekian. Nah itu dalam sistem manajemen mutu juga memang diperlukan. Nah, kemudian pelibatan orang ini tidak hanya sendiri misalkan. Nah, ini harus melibatkan banyak orang dari mulai top manajemen sampai level yang paling bawah, misalkan karyawan atau staff gitu. Itu harus langsung terlibat dalam bagaimana menjaga suatu proses, menjaga mutu dari apa yang mereka lakukan misalkan. Nah, ini kemudian pendekatan proses ini bagaimana kita bisa menganalisis lebih dekat terhadap orientasi proses. Oh, prosesnya seperti ini, kita harus melakukan apa untuk meningkatkan kualitasnya gitu kan. Nah, nanti dari sana kita muncul perbaikan atau tadi improvement. Nah, improvement ini nanti ada klausulnya, improvement ini seperti apa, harus melakukan perbaikan terus-menerus. Kemudian pengambilan keputusan berdasarkan basis bukti. Nah, untuk prinsipnya itu harus. Kemudian manajemen hubungan, nah, relationship management terkait antara tadi hubungan antar karyawan, hubungan antara pemimpin dengan lingkungan internal, kemudian hubungan antara pemimpin dengan lingkungan eksternal gitu, dengan pemimpin tadi dengan customer, pelanggan. Itu juga terkait dengan apa yang menentukan implementasi dari sistem manajemen mutu ini berhasil diterapkan, diimplementasikan atau tidak. Manfaatnya apa sih sistem manajemen mutu ini? Analisis persyaratan pelanggan tadi. Manfaatnya kita pada saat melakukan implementasi sistem manajemen, ini persyaratan apa yang dipingin pelanggan itu bisa di list gitu kan. Isu-isu terkait dengan di dalam sistem manajemen ISO 9001/2015 ini mewajibkan tadi ada risk based thinking, thinking berdasarkan risiko. Jadi berpikirnya kalau terjadi seperti ini nanti konsumen gimana? Kalau misalkan nih kalau terjadi cacat produk, kemudian produknya sampai ke konsumen, nanti konsumennya yang biasanya berlangganan kecewa akhirnya berpindah. Nah itu salah satu menganalisis persyaratan pelanggan. Resikonya apa nih gitu kan. Terus isu-isu di luar apa misalkan yang bisa menjatuhkan isu negatif. Kalau isu positif yang bisa meningkatkan penjualan. Jadi intinya sistem manajemen ini implementasi kalau dalam bisnis ini ataupun dalam pendidikan ini kan orientasinya ya pelanggan, bagaimana produk kita atau itu berkualitas ini ya tadi persyaratannya adalah diterima oleh pelanggan as a customer. Kemudian menetapkan proses yang mendukung bagi pencapaian produk yang dapat diterima oleh pelanggan. Nah, yang poin ketiganya adalah menjaga proses terkendali, karena pada saat sebuah organisasi menerapkan sebuah sistem manajemen itu setiap tahunnya bahkan setiap 6 bulan itu ada yang namanya audit oleh lembaga sertifikasi. Jadi setelah mendapatkan sertifikat ada monitoringnya. Sama sistem itu juga tidak hanya sudah dapat sertifikat certified udah, setelah itu nggak tahu apakah masih diimplementasikan atau tidak. Nah ini ada monitoringnya, ada kalau dalam sistem manajemen ini ada auditnya, diaudit setiap 6 bulan, setiap 1 tahun gitu kan.
sampai 3 tahun nanti sertifikasi ulang gitu kan. Ada prosesnya, sehingga pada saat ya audit ini adalah kan kaca cermin gitu, bagaimana kita melihat sebuah organisasi dari sudut pandang pihak eksternal, pihak luar gitu kan. Jadi manfaatnya kalau menetapkan sistem manajemen ya tadi menjaga proses-proses terkendali salah satunya. Sistem manajemen itu memberikan kerangka kerja. Jadi dalam sistem manajemen mutu ISO 9001/2015 ini adalah sebuah kerangka kerja bagi perbaikan berkelanjutan dan peningkatan kepuasan pelanggan dan pihak-pihak lainnya. Parameternya apa tadi? Ya kepuasan pelanggan ujung-ujungnya gitu kan. Kalau pelanggan puas, barangnya pun akan diterima pelanggan, sehingga apa yang dilakukan, apa yang diproduksi itu bisa terjual gitu kan, karena dapat memenuhi keinginan-keinginan yang diminta oleh pelanggan. Ya tadi bisa dibilang ya produknya bermutu. Kalau tidak bermutu, tidak sesuai harapan, akhirnya ditinggalkan. Bisnisnya pun ya dari segi bisnis mengganggu. Sampai sini penerapan ISO 9001/2015 merupakan standar sistem manajemen, bukan standar produk ya. Kemudian standar siap pakai dan siap generik dapat dilakukan semua jenis organisasi. Jadi bukan hanya tadi organisasi produk yang disertifikasi produknya nih gitu kan. Nah, jasa pun sama. Ini generik, bisa di jasa, bisa di pendidikan gitu kan. Intinya quality, nanti quality-nya apa, dan membantu pengembangan organisasi. Kemudian berisikan ini implementasinya ya terkait dengan ISO 9001 manajemen mutu ini. Berisikan persyaratan yang harus dijalankan. Jadi persyaratan-persyaratannya kan pada saat sertifikasi itu dipenuhi dan harus terjaga terus setiap surveillance audit. Kemudian pada saat resertifikasi setiap 3 tahun itu harus konsisten, bahkan harus meningkat. Kayak namanya pengembangan, karena ada klausul bagaimana mengembangkan organisasi gitu kan dari sistem manajemen ini. Kemudian mengacu pada konsep penghematan biaya, pencegahan serta berfokus pada upaya pencapaian kepuasan pelanggan. Ujung-ujungnya kepuasan pelanggan. Nah, yang terakhir penerapan ini dapat disertifikasi. Yang melakukan sertifikasi siapa? Nanti ada yang namanya lembaga sertifikasi. Jadi nanti kita bahas sedikit ya. Tadi ini proses pada sistem mutu ataupun pada sistem manajemen ini namanya PDCA cycle. Sistem ini adalah ini PDCA. Planning, doing, checking, acting. Nah, planning ini merencanakan nih tujuannya apa, yang dibutuhkan konsumer apa. Misalkan. Kemudian doing-nya implementasinya, yang dilakukan apa untuk memenuhi tujuan tersebut. Checking, melakukan analisis. Nah, pada checking ini, poin checking salah satunya tadi kalau dalam ini ada pemeriksaan, pengukuran, misalkan tadi batu yang dibuat untuk piramida itu selalu diukur. Alat yang digunakan untuk mengukurnya itu selalu dikalibrasi. Dikalibrasi itu dicek lagi dengan standarnya. Standarnya itu tangan Firaun, sepanjang sekian Firaun itu berapa kali tangan itu untuk satu batu panjang sekian tuh. Nah, itu salah satunya nanti dalam poin checking. Nah, acting ini pada saat nanti terjadi ini kekurangan atau ini masih bisa ditingkatkan. Nah, ini melakukan improvement continuous. Jadi continuous improvement. Jadi muter aja terus. Setelah improvement direncanakan lagi pelaksanaan implementasi, kemudian monitoring, checking ini acting. Jadi sistemnya yang dalam sistem manajemen ini adalah PDCA. Kalau tadi mungkin dulu di SMA, SMP itu OSIS itu ngomongnya POAC. Kalau dalam sistem manajemen ya mirip juga sebenarnya kan, isinya sama. Ini cycle PDCA. Nah, ini perbaikan sinambungan ya, continuous improvement. Jadi selalu berkembang terus. Pertambahan nilai kuncinya nih. Jadi sesuai produknya itu akan terus berkembang sesuai dengan permintaan pelanggan. Bagaimana doing-nya? Doing-annya sini ada realisasi produk ya, bagaimana produksinya, nanti checkingnya ada pengukuran, ada analisis dan perbaikan. Nah, ini saya sekilas aja lah
karena kalau ini panjang juga lumayan cukup detail. Nggak cukup sebetulnya untuk training sistem manajemen itu dalam waktu yang singkat. Makanya saya kenalkan kulitnya aja dulu, nanti lebih dalamnya setidaknya tahu ya ISO itu apa, kemudian 9001 itu apa, implementasinya seperti apa gitu kan. Nah, terkait dengan penyusunannya itu butuh waktu lebih banyak lah. Nanti mungkin teman-teman bisa banyak lah ikut kegiatan training yang lebih dalam membahas dengan terkait dengan sistem manajemen. Biasanya satu sistem manajemen itu bisa 1 hari gitu kan. Kadang ada bisa sampai 2 hari kalau urusannya dengan documenting, dengan auditing dan lain sebagainya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Strukturnya itu ada 10 klausul. Mana yang dinamakan planning. Jadi ada bab-babnya di persyaratan itu. Di ISO 9001 versi 2015 ini ada 10 klausul. 1, 2, 3-nya ya secara umum aja pembukaan gitu. Nah, poin keempatnya ini, klausul keempat, kelima, keenam, ketujuh itu terkait dengan planning, perencanaan. Perencanaan ini konteks organisasinya, misalkan organisasi ini terkait dengan fokus pada apa, memproduksi apa, jangkauannya kalau misalkan jasa ya jasanya apa gitu kan. Leadership ini terkait dengan kepemimpinan. Kepemimpinan itu komitmennya, kemudian kebijakan pemimpin, kemudian perencanaan ini sasarannya apa, targetnya apa dalam implementasi sistem manajemen. Kemudian support ini juga masih termasuk planning, kompetensinya yang harus dipenuhi oleh timnya. Kemudian awareness, apakah timnya paham dengan sistem manajemen ini. Kemudian komunikasi dan documented information, ya dokumen-dokumen yang berhubungan dengan nanti menunjang penerapan implementasi sistem manajemen. Nah, do-nya apa? Di klausul 8 ada operating. Operating itu operasionalnya, ini ada operation planning control, planning pengendaliannya seperti apa di operasional. Misalkan nih tadi pengukuran kartu atau pengukuran kertas itu planning pengukurannya harus diukur apanya, kertasnya, ukuran ininya sekian, panjangnya lebarnya sekian. Itu perencanaannya. Nanti pada saat doing-nya, operating-nya dilakukan monitoring. Nah, itu nanti ada pengolahan datanya. Sebanyak sekian, datanya berapa, rata-ratanya berapa. Nah, itu terkait dengan operasional. Ya. Ini ada banyak lah, saya nggak bisa bahas satu persatu. Nah, cukup panjang. Checkingnya adalah performance evaluation, dari hasil evaluasi dari performanya ya. Dan terakhir, ya salah satunya ada audit. Di sini ada internal audit, ada manajemen review, ada external audit dari lembaga sertifikasi yang melakukan sertifikasi sistem manajemen. Yang terakhir adalah sistem manajemen. Sistem manajemen ini yang terakhir ada improvement dari tindak lanjut dari evaluasinya itu checking, melakukan apa nih untuk perbaikan. Oh, ternyata pelanggan mintanya yang seperti ini, seperti B tadi. Ya kita jangan terus-terusan ngotot A gitu ya. Harus improve bagaimana caranya merubah atau membuat produk menjadi produk B. Nah, istilah dalam ISO 9001 ini banyak ya, ada dokumen mutu, rekaman yang dulu, sekarang istilahnya sih sebetulnya disamakan karena dibikin generic, informasi terdokumentasi, documented information. Kemudian itu isinya adalah rekaman dan dokumen ini standar, petunjuk instruksi kerja. Kemudian kalau rekaman ini catatan-catatan, misalkan catatan data-data proses, jadi data-data pemeriksaan, data-data pengukuran, nah itu masuknya nanti rekaman. Gabungan istilah organisasi ini sudah bedanya ISO 9001 versi 2015 dan 2008, salah satunya di istilah. Nah, istilah ini juga jadi istilahnya ISO ini menekankan penerapan ISO 9001 hanya bertumpu pada pembuatan SOP dan prosedur, bukan gitu kan. Di versi 2015 ini bagaimana tidak hanya mementingkan dokumen gitu kan, tapi orientasi bagaimana implementasinya di proses approach, pendekatan terhadap proses, bagaimana implementasinya di lapangan agar produknya nanti bermutu yang dihasilkan. Beberapa istilah lain juga sebenarnya ada supplier, external provider. Jadi kalau supplier kan kesannya barang,
vendor kesannya barang, kalau external provider bisa barang, bisa jasa, dan mungkin barangnya tidak terlihat pun, kayak purchase product, ya external product service. Ini istilah saja sih sebenarnya, nggak perlu hafal banget juga, nggak masalah. Nah, ini manajemen risiko tadi, risk based thinking ya, berbasis risiko, pemikiran berbasis risiko terkait dengan sistem manajemen. Tapi semua sistem manajemen terbitan 2015 sampai saat ini mendefinisikan risiko sebagai dampak dari ketidakpastian yang pada hasil yang diharapkan. Tadi mutunya, risikonya apa, harus melakukan apa, sehingga bisa mundur ke belakang agar menghindari risiko. Kalau dahulu beresiko ini hanya di bidang K3. Kalau K3 itu kan selamat atau tidak selamat ya. Kalau resikonya tidak diidentifikasi ya keburu tidak selamat, ya sudah gitu kan, nggak bisa dimundur lagi ke belakang. Nah, sekarang terkait dengan mutu juga sama. Mutu itu jangan sampai beresikonya terjadi gitu. Resiko agar tidak terjadi ya harus ada manajemen resiko. Kita dampak dari penyimpangan yang diharapkan positif ataupun negatif ya, resikonya harus diidentifikasi dalam sistem manajemen ISO 9001 atau 22000. Kemudian resiko atau apa yang mungkin terjadi, dampak dari tadi yang saya sampaikan, resiko juga memperhatikan sebuah besar kemungkinan untuk jadi peluangnya resiko itu besar atau kecil, nanti ada identifikasinya. Nah, kita masuk ke sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000 2018. Sebelumnya nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung di ini aja ya, nanti di chat atau ini bisa diakumulasikan nanti mungkin sama panitia ya pertanyaannya. Nah, saya lanjut dulu aja ya. ISO 22000 versi 2018. Versi terakhir ini 2018. Versi sebelumnya ada 2005. Kalau SNI-nya 2009. SNI ISO 22000 2009. Tapi kalau ISO-nya ISO 22000 versi 2005. Nah, ini terkait standar internasional untuk keamanan pangan. Nah, terutama industri makanan ya. Industri makanan ini selain mutu, itu kualitasnya bagus ya, untuk dimakan itu ya harus aman gitu kan, makanannya untuk dikonsumsi. Bahan pangan dalam rantai makanan global yang berisi persyaratan untuk mengimplementasikan sistem manajemen keamanan pangan. Nah, keamanan pangan ini konsepnya menerangkan bahwa pangan tidak akan menyebabkan bahaya. Bahaya ini salah satu resiko bagi konsumen apabila disiapkan atau dikonsumsi sesuai dengan maksud penggunaannya. Nah, rantai pangan ini apa sih? Urutan tahapan operasi dalam produksi, pengolahan, distribusi, penyimpanan, dan penanganan suatu pangan, mulai dari misalkan dari produksi primernya sampai dikonsumsi. Misalkan kalau dalam, saya kasih contoh, produksi air dari sumurnya sampai ke air minum dalam kemasan. Produksi mie instan, misalkan makanan, itu dari tepung terigunya dari pabrik, dari kebun-kebunnya, dari kebun yang bahan untuk terigu sampai ke produk akhirnya gitu kan. Itu rantai pangan, itu panjang sebetulnya. Nah, itu sistem manajemen keamanan pangan itu mencakup semuanya, beras misalkan dari mulai sawahnya pakai pestisidanya apa, kemudian ininya apa, itu berdampak nggak ada, makanya kan ada beras organik, ada beras yang pakai pestisida pada saat menanamnya, bagaimana itunya. Nah, itu terkait dengan rantai pangan. Jadi sistem manajemen ini mencakup dari mulai produksi primernya sampai dikonsumsi. Prinsip dan supportnya terkait dengan sistem manajemen keamanan pangan ya, memastikan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan hingga konsumen akhir. Nah, ini ada poin-poin tertentu nih yang harus dicatat terkait dengan SMKP ini. Keamanan pangan ini adalah namanya Hazard Analysis Critical Control Point, HACCP. Nanti ini juga satu poin tersendiri. HACCP ini ada titik kritis yang harus dikendalikan. Nah, itu parameternya bahayanya apa, harus dianalisis juga. HACCP ini menganalisis bahaya. Misalkan nih dalam air minum itu analisisnya misalkan bakteri ya, bakteri Coliform E. coli. Itu air minum itu kan biar tidak sakit perut ya harus bebas dari bakteri tersebut gitu kan. Nah, ketika ada bakteri itu, potensinya adalah ada bakteri. Bakteri bagaimana menghilangkannya? Nanti ada di Hazard Analysis Critical Control Point. Hanya lebih dalamnya nanti mungkin di lain kesempatan kita ngobrol terkait dengan HACCP. Nah, ini ada handling. Dalam keamanan pangan ada handling seperti dalam food manufacturing itu Good Manufacturing Practice, GMP. GMP itu apa nanti kita bahas ya.
peranan-peranan di GMP ini juga sebenarnya semua orang harus terlibat gitu. Handling lain seperti di luar manufacturing ya, ada good agricultural practice dari tadi penanamannya di kebunnya, kemudian distribusinya kalau distribusikan. Jadi setelah diproduksi didistribusikan juga itu handlingnya harus ada. Good handling practice, GHP, ada GDP, distribution, bagaimana mendistribusikannya dibawa oleh truk pengangkut makanan, itu harus aman seperti apa, dan detailing practice. Di retailnya juga seperti apa, penjualannya di itu banyak ya. Jadi cakupan sistem manajemen keamanan pangan itu luas, bukan hanya di manufacturing. Kalau mungkin di industri manufacturingnya, di food manufacturing, industri makanan, hanya mencakup GMP dan GHP. GHP ini good handling product. Good handling product bagaimana menjaga, menghandle-nya, handling produknya itu sendiri. Terakhir juga terkait dengan sistem sanitasi atau namanya SSOP, Sanitation System Operational Procedure. Itu poin-poin yang support terkait sistem manajemen keamanan pangan. Saya ngobrolin HACCP sedikit nih. Faktor yang berdampak negatif pada kepuasan konsumen termasuk kondisi makanan yang benar-benar membahayakan kesehatan. Jenis bahaya fisiknya nih, bahaya misalkan ada fisik. Misalkan nih sebuah air ada bahaya termasuk kemasukan pasir. Kalau pasirnya kemakan kan bahaya fisik itu bahaya. Bahaya kimianya apa? Oh ternyata ada bahan kimia atau zat kimia atau mineral yang berlebih yang tidak boleh diminum oleh manusia, itu tidak aman, itu tidak sehat untuk diminum. Nah, itu cara bahaya kimia. Bagaimana mengendalikannya, melakukan penyaringan dan lain sebagainya, misalkan fisik dan kimia tadi. Nah, ada bahaya biologi. Bahaya biologi itu tadi terkait dengan mikrobakteri, mikroba tadi misalkan dalam air minum itu yang menyebabkan sakit perut kan coliform E. coli ya. Bakteri itu yang berbahaya. Sebenarnya lebih banyak lagi kan bakteri menyebabkan tipes, itu juga salah satu jenis-jenis bahaya dari sebuah rantai pangan gitu kan, yang bisa menyebabkan kontaminasi. Intinya sih rantai pangan ini adalah bagaimana pangan yang tidak layak konsumsi bisa dikonsumsi, ataupun yang awalnya layak dikonsumsi sampai layak dikonsumsi lagi di produk akhir, tidak ada kontaminasi secara fisik, kimia, dan biologi. Jadi harus diidentifikasi bahaya hazardnya ini fisiknya, kimianya, atau biologinya. Ada 3 jenis sebetulnya. Nah, dalam pengendalian bahaya di SMKP itu ada yang namanya OVRP dan CCP, Critical Control Point. OVRP ini sebagai operasional prerequisite program, istilahnya PRP kalau di standarnya itu. Nah, ini juga pengendalian operasionalnya, bagaimana mengendalikan agar titik-titik jenis bahaya itu tidak menyebabkan kontaminasi pada produk makanan. Nah, saya ngobrolin sekarang GMP. GMP ini menghasilkan produk akhir tujuannya ya yang bermutu dan aman dikonsumsi. Ini ada 2 poin sebetulnya, mutu dan aman dikonsumsi dalam ISO 22000 ini, dan sesuai dengan tuntutan konsumen. Ujung-ujungnya sama, consumer focus ya, consumer focus. Jadi GMP ini salah satu supporting untuk sistem manajemen keamanan pangan. Tujuannya memberikan prinsip dasar yang penting produksi pangan, mengarahkan industri agar dapat memenuhi persyaratan produksi, menyarankan pendekatan penerapan HACCP, Critical Control Point harus dikendalikan sebagai cara meningkatkan keamanan pangan. Nah, lingkupnya GMP ini apa sih lingkupnya? Ada kebersihan peralatan, kemudian desinfeksi. Sekarang kan ada sebenarnya virus ya, itu juga sudah mulai ini, bukan hanya peralatan pangan malah yang didesinfeksi, hampir semua dilakukan disinfeksi. Kemudian kebersihan karyawan, penyimpanan dan distribusi, dokumentasi, pencatatannya, kemudian monitoringnya, dokumentasi ini, health and safety recall, kemudian pest control ya, manajemen pest ini cemaran dari serangga, kemudian apa ya, banyak ya sebenarnya. Ini juga bagian dari GMP, bagian dari supporting SMKP, sistem manajemen keamanan pangan, bangunan dan fasilitas. Nah, terkait sistem sanitasi tadi saya bahas juga HACCP, kemudian GMP. Satu lagi yang poin penting juga ini ada sanitasi namanya. Tujuan sanitasi ini menghindari makanan dari kontaminasi. Jangan sampai kita bersihkan alatnya,
tapi malah pada saat dibersihkan malah jadi kotor gitu, malah jadi kotor itu jadi mengkontaminasi baik secara fisik, kimia ataupun biologi. Nah, ini menghindarkan makanan dari kontaminasi, mengurangi kesempatan pengembangbiakan mikroba. Nah, ini mikroba ini yang cukup berbahaya ya, kalau sudah kontaminasinya mikroba itu kan sangat cepat tuh reproduksinya. Nah, yang tadinya sedikit jadi banyak, pada saat dimakan malah pas lagi banyak, kan itu bahaya. Pada saat dimakan menyebabkan misalkan kita minum mengandung bakteri coliform, E. coli, pada saat kita minum akhirnya sakit perut, salah satunya itu ya kalau dalam minuman. Itu juga bagian dari makanan. Pencegah serangan serangga. Tadi serangan serangga ini bagaimana sistem sanitasinya ya, kalau ada bahan-bahan yang sisa-sisa produksi nggak dibersihkan ya ujung-ujungnya muncul serangga gitu kan, pest tadi. Nah, ada juga selain dari pest control dari luar, secara internal juga dikendalikan dengan sanitasi bagaimana sistem sanitasinya berjalan untuk mendukung keamanan pangan. Mempertahankan lingkungan yang aman, mengangkat kesan baik pada pelanggan, alat-alatnya bersih. Ketika kita memproduksi suatu produk makanan atau minuman, itu kan kalau alat-alat yang digunakannya bersih kan catering kayak gitu, kalau kita lihatnya bersih enak kan. Tapi kalau lihatnya kotor kan kesannya juga jelek gitu kan. Nah, ini sanitasi ini terkait juga salah satu mendukung keamanan pangan. Kemudian menyelenggarakan keharusan legal dan moral untuk produksi makanan yang aman. Ya, ini terkait dengan standar nanti pemenuhan. Dari kalau Indonesia terkait makanan itu ada BPOM ya, namanya BPOM. Selain itu juga ada sebenarnya halal. Nah, sebenarnya dalam sistem sanitasi ini banyak nih peran teknik kimia. Saya juga sangat terbantu pada saat dengan dulu mata kuliah juga dapat pengetahuan terkait dengan bahan kimia ya. Karena teknik kimia ini orang ngobrolnya taunya teknik kimia, padahal kuliahnya teknik bukan kimia. Tapi orang percaya ya dia jago tekniknya, engineeringnya jago, kimianya jago, walaupun ya sebenarnya kimianya permukaan saja mungkin. Tapi ya dalam sistem sanitasi ini sebenarnya banyak menggunakan bahan kimia. Nah, jadi peran-perannya orang teknik kimia ini juga besar nih pada sistem manajemen keamanan pangan ini, terutama dalam sistem sanitasi. Kemudian nanti ada utility, ada water treatment. Nah, itu banyak lah yang bisa diimplementasikan pada saat terjun ke dunia industri, terutama industri makanan. Nah, sistem sanitasi ini tadi terkait dengan kebersihan permukaan alat, pencegahan kontaminasi silang. Nah, pemahaman kita terkait dengan tadi bahaya fisik, bahaya kimia. Orang teknik kimia dipercaya pintar kimia juga gitu kan, walaupun judulnya teknik kimia. Jadi banyak bisa lah orang teknik kimia ini. Jadi peluangnya ya sebetulnya industri pangan ini orang teknik pangan gitu, teknologi pangan. Tapi kenapa orang teknologi pangan ini butuh orang teknik kimia? Orang teknik kimia ini ya yang lebih hafal, lebih dalam. Mungkin kalau kimia pangan ya orang pangan lebih jago, tapi kalau kimia untuk sistem sanitasi, kimia untuk water treatment, wastewater treatment, itu orang teknik kimia sudah lebih jago, lebih punya background, lebih punya knowledge lebih gitu, karena memang dibekali perencanaan pabrik itu utility, water treatment, wastewater treatment ini pendukung juga gitu. Nah, di sini sistem sanitasi ini ada cuci tangan, kemudian pencegahan kontaminasi bahan kimia. Nah, bahan kimia ini bagaimana kontaminasinya, identifikasinya seperti apa, misalkan kayak sabun cuci tangan, sabun itu juga jangan sampai mengkontaminasi produk. Setelah dibersihkan pakai sabunnya tidak food grade, itu jadi kotor. Nah, kita harus tahu nanti dicek MSDS-nya, bahan-bahannya apa yang digunakan untuk sabun itu. Orang teknik kimia harus hafal gitu. Nah, fungsinya perannya banyak nih dalam pengelolaan di sanitasi ini. Selain yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Kemudian kontrol kondisi kesehatan karyawan, pencegahan kontaminasi silang, safety water ini ya airnya harus bersih. Kalau kita mencuci dengan air yang mengandung bakteri, sehingga peralatannya pun nanti kena bakteri gitu kan, malah bukan bersih, malah jadi kotor, ada bakteri. Setelah itu digunakan untuk untuk memproduksi makanannya terkontaminasi juga. Setelah terkontaminasi malah jadi tidak aman. Cara lebih dalam sebenarnya panjang, materi terkait dengan HACCP, kemudian GMP, sanitasi ini dalam. Cuman saya
ini sepintas saja supporting dari sistem manajemen keamanan pangan ini. Kurang lebih ada beberapa hal yang penting yang harus dicatat gitu. Prinsip tahapan sanitasi dibersihkan sisa makanan, sisa debu dan lain sebagainya sudah bersih, baru ada penambahan zat kimia nih. Zat kimia yang bisa ngebersihin organik itu apa sih, yang bisa ngebersihin mineral itu apa sih misalkan. Kalau ngebersihin misalkan nyuci kerak-kerak yang ada di panci misalkan ya. Di panci itu kan biasanya pakai asam karena keraknya dari mana? Kerak mineral. Kalau nyuci organik, kerak-kerak di ketel penggorengan kayak gitu, nyucinya pakai basa gitu. Nah, itu orang teknik kimia sangat punya peran karena bagaimana mereka menganalisis sebetulnya yang memproduksi bahan kimianya itu ya di pabrik kimia juga. Pabrik kimia memproduksi bahan kimia untuk sanitasi, memproduksi bahan kimia untuk ya membersihkan gitu kan. Itu nanti orang teknik kimia perannya di industri makanan itu salah satunya menganalisis hal-hal seperti itu. Apakah ini bahannya aman, komposisinya seperti apa, dosisnya seperti apa, agar efektif, tapi juga memperhatikan keamanan dari penggunaan bahan kimia tersebut. Tujuan dari penambahan bahan kimianya untuk membunuh mikroba gitu kan salah satunya. Nah, tahapan sanitasi ini kurang lebih saya bahas sekilas aja, pre-rinse, kemudian pembersihan, pembilasan, pengawasan, terakhir desinfeksi dan pembilasan akhir. Nah, kayak sekarang kan mulai ini secure ya, desinfeksi ini, sanitasi ini. Misalkan sendok ini tidak hanya dicuci air bersih aja, disemprot alkohol juga. Tapi habis alkohol jangan sampai dimakan, alkoholnya malah jadi kontaminasi. Kalau alkoholnya kontaminasi malah jadi bahaya. Nah, itu yang harus dikendalikan. Sederhananya seperti itu. Kita nyuci sendok, nyuci piring. Setelah nyuci piring dan kalau airnya bersih, piringnya bersih, kering, nanti pada saat dimakan tidak kontaminasi pada makanan. Tapi kalau airnya kotor, kemudian tidak disanitasi yang baik, tidak dilakukan desinfeksi, tetap kotor gitu kan. Nah, itu yang hal-hal yang tidak kelihatan sebetulnya mikroba itu gitu. Satunya makanya ada yang namanya desinfeksi. Nah, terakhir ada pembilasan akhir. Pembilasan akhir dan pastinya harus dengan air yang bersih gitu. Ada standar air untuk sanitasi. Itu urusannya ada regulasinya di peraturan Menteri Kesehatan. Air bersih, air minum itu seperti apa. Kalau tadi standar produknya ada di SNI, nanti standar SNI air minum dalam kemasan, SNI mie instan, SNI produk-produk biskuit, misalkan produk apa, banyak sebetulnya. Saya lanjutkan lagi, waktunya udah cukup ini ya, 10.34 nih. Ya, kurang lebih 6 menit lagi lah saya bahas terkait dengan kunci keberhasilan implementasi sistem manajemen mutu ataupun keamanan pangan tadi. Yang pertama nih, komitmen, keterlibatan, dan kepemimpinan top manajemen. Jadi pimpinannya, kalau di pimpinan ini kepala pabrik atau general manajernya atau ini harus komitmen, benar. Saya mendukung untuk mengimplementasikan sistem manajemen. Setidaknya karena butuh biaya. Kenapa harus ada komitmen dari untuk menerapkan sistem manajemen ini? Tidak cukup hanya sekedar saya mau menerapkan, saya mau implementasikan, nggak bisa. Harus komitmennya benar. Kalau mau ya harus ada risiko biaya, ada risiko, tapi dari risiko tersebut risiko positifnya adalah ya tadi mutunya meningkat gitu kan. Kemudian keterlibatan seluruh karyawan tadi ya. Saya bahas juga, kemudian sumber daya yang memadai tadi, karyawannya harus paham nih, kita mau mengimplementasikan sistem manajemen mutu, manajemen keamanan pangan, mereka juga harus paham apa tuh sistem manajemen mutu, sistem manajemen keamanan pangan. Nah, salah satu bekal juga untuk teman-teman yang masih kuliah atau yang mau kuliah itu juga harus paham, setidaknya tahu kulitnya gitu kan, walaupun nggak tahu secara detail, secara mendalam gitu kulit. Kenapa harus menerapkan sistem manajemen? Saya udah pernah tahu sistem manajemen tuh ini, implementasinya tuh seperti ini kurang lebih. Sumber daya memadai terkait dengan kemudian manajemen proyeknya, bagaimana perencanaannya, kemudian pemahaman terkait standarnya. Nanti lebih dalam lagi, standarnya itu ada 10 klausul. 10 klausul itu isinya apa aja yang harus dipenuhi, apa saja, dokumennya apa aja. Nah, itu lebih dalam lagi nanti. Nah, tadi saya ngobrolin ada yang namanya audit. Ini sekilas saja saya ngobrolin audit sistem manajemen berdasarkan pembanding, ada audit kelayakan, dokumen versus standar. Apa yang dokumen yang sudah dipenuhi
dengan standarnya sudah memenuhi, dokumennya belum, terkait dengan standar yang dipersyaratkan. Kalau mutu di 9.001, kemudian kalau food safety di 22.000. Nah, yang kedua audit kesesuaian, pelaksanaan versus dokumennya, rencana SOP-nya seperti ini, apakah pelaksanaannya itu sesuai dengan prosedurnya atau tidak gitu. Nah, itu audit kesesuaian. Jadi ada dua tahapan sebetulnya dalam audit sistem manajemen itu. Nah, biasanya selanjutnya baru audit kesesuaian gitu kan, surveillance audit istilahnya. Nah, proses sertifikasi saya juga bahas sampai sini. Bagaimana sih kalau mungkin nanti ada yang, karena orang teknik kimia itu bukan hanya kerja di industri kimia, bukan hanya kerja di industri migas ataupun ini, tapi juga buat perusahaan nih, bikin pabrik kimia gitu kan. Nah, kalau bikin pabrik kimia, misalkan yang kecil bikin pabrik sabun, misalkan, bikin pabrik tadi bahan-bahan kimia untuk sanitasi, pabrik ada asam, basa itu ya, banyak sebetulnya pabrik kimia. Nah, mau disertifikasi nih karena pelanggannya ini mau menggunakan kalau produknya berkualitas ya, salah satunya ya perusahaan yang membuatnya itu tersertifikasi ISO 9001 untuk mutunya. Kalau terkait urusan keamanan pangan ya ISO 22000 gitu. Komitmennya kelihatan perusahaan nanti kalau sebuah perusahaan itu mempunyai komitmen terhadap sistem manajemen. Nah, kegiatan suatu sistem produk terus menyatakan bahwa sistem jasa tersebut sesuai dengan standar yang berlaku tadi ya. Sertifikasi ISO 9001 misalkan pemberian sertifikat kepada suatu organisasi ketika memenuhi audit dokumen versus standarnya sudah mencukupi, kemudian pelaksanaan versus dokumennya sudah mencukupi, maka akan diberikan sertifikat ISO implementasi. Jadi certified ISO 9001 misalkan kayak yang Jani ya, itu sudah memenuhi gitu kan, secara pelaksanaan maupun dokumentasi. Proses sertifikasi ini tidak berhubungan dengan organisasi ISO. Jadi bukan ke ISO-nya yang sertifikasi, tapi ke lembaga sertifikasi. Sertifikat diberikan oleh lembaga sertifikasi. Nah, lembaga sertifikasinya ini diakreditasi lagi. Jadi ada maksudnya kalau di Indonesia lembaga sertifikasinya misalkan Lloyd atau SGS, nanti ada contohnya. Jadi akreditasi lagi sama KAN. Sistemnya namanya akreditasi kalau dari itu. Karena penilai kesesuaian, kalau standarisasi itu ada 3 infrastruktur mutu ya. Infrastruktur mutu itu yang pertama standarisasi, nah, kemudian metrologi dan penilaian kesesuaian. Nah, penilaian kesesuaian ini bagiannya adalah akreditasi. Lembaga sertifikasinya adalah lembaga penilai kesesuaian yang melakukan sertifikasi kepada organisasi yang akan menerapkan sistem manajemen. Ini beberapa lembaga sertifikasi di Indonesia yang internasional ya, SGS, ada Lloyd Register, AFAC. Kalau Unjani itu kalau nggak salah Lloyd ya, atau lupa saya ininya lembaga sertifikasinya. Ada BSI, ada CC banyak ya. Kemudian nih yang Indonesia juga yang lokal banyak, ada Sukovindo, kemudian B4T banyak lah. Ada Malka, Mutu Agung Lestari ya, itu lembaga sertifikasi lokal. Nah, lembaga sertifikasi ini diakreditasi oleh lembaga akreditasi. Kalau di Indonesia yang berwenang melakukan akreditasi adalah KAN, Komite Akreditasi Nasional. Nah, KAN ini berada di bawah BSN. BSN ini ngobrolin istilahnya tadi standarisasi. Standarisasi ini juga bagian dari BSN. Nah, pemenuhan standarisasi di bawah BSN ada penilaian kesesuaian. Penilaian kesesuaian ini salah satunya kegiatan akreditasi gitu kan. Kemudian satu lagi lah metrologi. Metrologi ini pengukuran, urusan pengukuran. Karena untuk mencapai standar, untuk pemenuhan itu harus ada pengukuran. Bagaimana kita mengukur standar itu dipenuhi atau tidak. Oke, ini tidak saja ya pemilihan. Ini contoh lembaga sertifikasinya dari ISO standarnya, kemudian akreditasinya. Di Indonesia ada KAN ya, kalau di luar negeri di Inggris ada UKAS, ada JAS ANZ. Banyak ya. Kemudian lembaga sertifikasinya ada Equal, SGS, Biro Veritas, Kofindo. Nah, yang dikoordinasi adalah yang disertifikasi organisasi disertifikasi oleh badan sertifikasi. Badan sertifikasi diakreditasi oleh Komite Badan Akreditasi atau KAN. KAN ini anggota dari ISO juga. Tadi BSN-nya itu kan anggota dari ISO. Nah, ada akreditasi ya. Tadi ngobrol akreditasi itu untuk lembaga sertifikasi. Beberapa lembaga akreditasi KAN di Indonesia ya.
Mungkin pernah lihat UKAS, kemudian tadi ANZ ya, itu juga lembaga akreditasi, JAS ANZ New Zealand ya itu. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, mungkin nanti kalau ada pertanyaan kita diskusi saja. Mungkin karena waktunya juga terbatas, jadi saya juga jelaskannya mungkin kalau terlalu cepat. Nah, mudah-mudahan bisa diterima lah bahasa yang saya jelaskannya oleh teman-teman semua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Tiara ya sebagai moderator. Silakan Ibu. Iya, ya, terima kasih kepada Kang Iwan, sungguh ilmunya sangat menarik dan insya Allah akan bermanfaat bagi kita dan rekan-rekan sekalian. Yang jelas sedikitnya sih udah memberikan gambaran ya kepada kita semua di masa depan nanti apa sih yang akan dihadapi oleh seorang lulusan teknik kimia gitu. Nah, untuk acara selanjutnya adalah cara sesi tanya jawab kepada seluruh partisipan yang memiliki pertanyaan. Silakan untuk menuliskannya di kolom chat dan selanjutnya akan dibacakan oleh saya sebagai pembawa acara dan akan dijawab juga oleh pemateri. Jadi silakan jika ada yang mau bertanya sama mau menginformasikan lagi, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir bagi semua para peserta. Untuk daftar hadirnya sudah ada di kolom chat gitu. Nah, dipersilakan kepada yang mau bertanya. Jadi sebagai gambaran sendirinya ini ya Kang ya, ternyata untuk lulusan teknik kimia itu sebenarnya sangat luas sekali ya Kang ya. Walaupun Kang ada di luas. food gitu, tapi setidaknya maksudnya bisa kemana-mana gitu. Bisa tentang ISO ini gitu, jaminan mutu, dikira kan mungkin selama ini gambaran seperti dari adik-adik sekalian tuh kayak mungkin diproduksi lah atau mungkin di lab, ternyata enggak juga ya Kang ya, sampai ke jaminan mutu itu ada juga ya Kang ya. Ya betul, banyak irisannya sebetulnya sih untuk teknik kimia ini. Jadi luas banget Kang. Kalau dengan ketiga juga sama ya. Betul. Ada ya, di sini juga ada yang mau nanya nih Kang. Kak mau tanya dari Asep nih, apa saja kontribusi dari lulusan teknik kimia untuk menunjang terlaksananya ISO? Apakah hanya di pangan dan kesehatan saja atau ada di bidang lainnya nih Kang? Boleh dijawab. Kontribusinya ya, tadi ya kalau di pangan tadi saya sudah jelaskan ya. Terima kasih pertanyaannya, saya sudah jelaskan. Tadi salah satunya terkait dengan pengujian ya, laboratorium juga sebetulnya sebenarnya itu kan orang kimia ya, orang identiknya orang kimia, analisis kimia. Tapi sebetulnya teknik kimia juga dituntut untuk bisa menganalisis. Kita juga dapat walaupun dasar ya, kimia analisis, ada kimia fisika gitu kan. Banyak sebetulnya mata kuliah yang dahulu di teknik kimia, dipelajari teknik kimia, itu bisa diimplementasikan sangat luas gitu kan. Selain di food, sebetulnya kalau di industri migas sudah jelas terkait dengan proses ya, proses pembuatan kimia yang melewati reaksi kimia gitu kan. Kalau migas itu ada distilasi, ada pemisahan. Ke petrokimia juga ada reaksi, ada namanya reaktor. Nah, kalau di industri makanan tadi saya jelaskan ada pelibatan terutama dalam sanitasi, ada bahan kimia itu. Nah, pengujian juga dalam laboratorium. Nah, karena ada dalam sistem manajemen ini kan ada poin pengujian. Pengujian ini ada pengujian kimia, ada pengujian mikrobiologi, ada pengujian fisika juga gitu kan. Nah, pengujian ini juga orang teknik kimia harus paham juga gitu. Orang teknik kimia aja. Pengujian ini bukan hanya diimplementasikan di industri makanan gitu, diuji produknya memenuhi standar SNI, clear gitu kan. Nah, di tempat lain juga pasti ada laboratoriumnya, misalkan nih ada teman-teman saya bukan hanya di teknik kimia, bukan hanya di ya kebetulan saya di food ya, ada yang di industri pesawat terbang tuh banyak tuh temannya juga. Tetiara juga temannya banyak tuh yang di pesawat terbang, ada yang di pengemas gitu kan. Di mana posisinya di labnya, ada di proses engineer-nya gitu kan. Banyak sebetulnya. Jadi dalam penerapan sistem manajemen, kalau tadi terkait dengan mutu, semua perusahaan yang melibatkan mutu pasti mengimplementasikan sistem manajemen ISO 9001 terkait dengan mutu. Nah, peran teknik kimia di situ sebetulnya bukan hanya dokumennya, tapi tadi implementasinya lebih banyak
implementasi. Kalau dokumennya secara tidak langsung memang dituntut untuk bisa juga pada saat implementasi, ya dokumentasinya pasti kita mengikuti gitu. Tapi pada dasarnya supportingnya ini di mana sih gitu kan. Banyak sebetulnya di pengujiannya bisa, di sanitasinya bisa, termasuk ya kalau pengujian di semua laboratorium itu pasti semua industri pasti ada laboratoriumnya, ada pengujiannya gitu kan. Apa yang diuji walaupun hanya sekedar sederhana, misalkan pengujian fisika ukurannya gitu kan, atau pengujian ya tadi kalau lebih dalamnya ada pengujian kimia, lebih jauh lagi ada pengujian mikrobiologi. Jadi perannya supportingnya dalam implementasi ini lebih banyak gitu dibandingkan ya tadi kalau dokumentasi, kalau orang teknik kimia paham dokumentasi itu nilai plus gitu, nilai plus dari hanya sekedar selain supporting di implementasi gitu. Itu aja mungkin. Cukup atau kurang, masih penasaran? Kayaknya udah cukup. Sama ini kan kalau dari terapi biologi ada yang mau ditanyakan nih. Takutnya nanti kan di sini juga sepertinya ada kayak adik-adik kita gitu ya Kang ya dari teknik kimia. Ada nggak sih yang harus dipersiapkan misalnya nanti ke depannya ketika adik-adik kita ini mau mengikuti jejak Akang nih gitu. Ada nggak sih kayak misalnya harus ikut sertifikasi ini atau misalnya harus diperdalami belajar ini loh gitu. Ada nggak sih Kang tips-tipsnya gitu? Kalau tipsnya ya dari saya sih ini pesertanya juga selain ini ada mahasiswa teknik kimia juga ya. Juga, gitu. Nah ini juga kalau mau berkarir di food ataupun di sistem manajemen, sebetulnya sih kalau mau di sistem manajemen ya pelajari sistem manajemen. Tapi kalau mau di food ini banyak sebenarnya. Selain tadi kita harus paham terkait dengan sistem manajemen, karena di food ini persyaratannya banyak. Sistem manajemen itu ada 6. Saya aja sini ada 6 yang itu ada terkait dengan halal. Nanti halal itu beda lagi, bukan hanya mutu dan safety, food safety ya. Food safety ini keamanan pangan, aman dikonsumsi, kemudian mutu ini bermutu. Ada satu lagi halal. Halal ini sistem jaminan halal ini lebih ketat lagi. Ini halal itu biner, 0 atau 1, iya atau tidak, halal atau enggak bisa, nggak ada 50% halal gitu kan. Ini urusannya nanti ada kehalalan. Nah, itu sistem manajemen itu banyak. Jadi kalau kita mau fokus minimal yang sistem manajemen utama itu juga bisa kita tahu lah sekedar kulitnya, awareness-nya tahu, misalkan tadi 9001 itu apa, 22.000 itu apa, minimal kita tahu itu. Kadang pemahaman mendasar, tapi kadang orang pada saat tiba-tiba pas terjun ke lapangan lo nggak tahu. Masa orang teknik kimia yang mau mengimplementasikan sistem manajemen, karena semua perusahaan ataupun industri ini pasti menerapkan salah satunya sistem, kalau K3 udah pasti gitu kan, sistem manajemen. Nah, bekal yang utama ini minimal mutu, lingkungan, sama K3 itu minimal harus tahu. Kalau mau ke food ya mau nggak mau harus tahu 22.000. Kalau mau berkarir di sebetulnya ada laboratorium sebagai lembaga penilai kesesuaian, itu juga bisa masuk, bukan hanya orang kimia, teknik kimia bisa masuk ke sana, bahkan banyak orang teknik kimia yang berarah ke sana gitu kan, di 17025 itu terkait dengan laboratorium. Jadi pesan saya sih kalau untuk dipersiapkannya ya minimal tahu tadi ya yang hal mendasar, mutu, lingkungan, sama K3 itu udah pasti. Kalau kita paham sebagai selain hanya memiliki knowledge, kita sebagai lulusan teknik kimia nantinya punya knowledge terkait dengan ilmu keteknik kimiaan, ilmu proses. Nah, kita juga punya nilai plus nih, paham terkait dengan sistem manajemen. Selain itu tadi kita juga dianggap paham dengan kimia gitu kan. Kalau ada urusan apa-apa ya ngomongnya ke orang teknik kimia gitu, urusan kimia. Karena nggak sedikit juga banyak gitu lulusan teknik kimia yang jadi pimpinan-pimpinan di industri-industri makanan gitu. Dari teknik kimia Unjani juga kan sebetulnya banyak ya. Sekarang udah mulai, karena industri migas juga sudah mulai sedikit, petrokimia juga ya gitu segitu aja, industri kimianya juga terbatas ya, ujung-ujungnya ke FMCG gitu kan, ke Pasmuping. Walaupun nanti ke Pasmuping selain di lingkup itu juga orang teknik kimia ternyata bisa masuk, tadi ada nama kimianya, kimia itu identik dengan lab, bisa masuk ke laboratorium yang identik misalkan pesawat itu orang mechanical, orang mesin, orang teknik kimia juga bisa masuk ke sana gitu. Jadi itu luas sebetulnya yang bisa ya. Luas banyak sih sebetulnya yang bisa
ini pembekalan ya, kalaupun ke pertambangan juga kita sebenarnya di teknik kimia kan dibekali ilmu pertambangan gitu dasarnya gitu. Tuh. Itu aja mungkin sih. Untuk lebih ininya lebih ke ini kali ya, kayak sistem penjaminan mutu tuh, jadi kalau misalnya kita udah tahu dasarnya atau tahu secara gambaran umumnya gitu, mungkin kita nanti bisa ke perusahaan manapun untuk standarisasi mutu itu kita bisa masuk juga gitu ya Kang. Betul, nggak harus berkaitan dengan teknik kimia pun kalau kita punya pemahaman terkait sistem manajemen itu bisa gitu. Banyak kok konsultan sistem manajemen terutama mutu, lingkungan, food safety K3 itu orang teknik kimia. Oh, berarti lingkungan juga masuk ya Kang ya? Masuk lingkungan juga ya, karena ada pemantauan kimia. Tadi orang teknik kimia itu dianggap pinter kimia. Pengujian lingkungan itu kan emisi udara, itu limbah, itu urusannya dengan kimia gitu kan. Itu jadi banyak sekali, apalagi sekarang lagi hits nih energi juga. Kita ngobrolin utility bagaimana mengoptimalkan penyediaan energi untuk industri. Semua industri pasti ada utility-nya, penyediaan water treatment, wastewater treatment, kemudian pembangkitan energi, steam atau listrik, yaitu orang teknik kimia kan dibekali juga ada kalau nggak salah sekarang dulu kuliahnya penyediaan energi gitu kan. Nah, itu terkait utilitas, ada pengolahan air, ada pengolahan limbah. Nah, itu sangat membantu lah nanti untuk implementasi di dunia industri. Oke, ya pada adik-adik juga kalau ada yang mau bertanya boleh langsung raise hand atau boleh langsung open mic atau boleh langsung di kolom chat juga gitu. Sebelum menunggu waktunya sampai jam 11 ya Kang ya. Ya, boleh. Atau Akang juga misalnya masih ada yang mau disampaikan, boleh, mau ditambahkan gitu. Ya, silakan kalau ada ini pertanyaan nggak? Intinya sih itu sih tadi saya mungkin terlalu kecepatan ya ini, tapi udah karena ya sebenarnya ini training ini nggak cukup sehari gitu kan. Kalaupun tatap muka aja ini bisa sehari full gitu, tapi ya ini kita padatkan. Yang penting kita tahu ya, karena kalaupun misalkan nih yang lulusan ini mau nanti lulusan baru pada saat kita lulus sebagai sarjana teknik kimia, pas wawancara selain ditanya terkait dengan teknik kimianya kan ditanya juga pemahaman, karena di sana di semua industri, hampir semua industri pasti tadi kata saya minimal tahu mutu, lingkungan, dan K3 pasti menerapkan itu, karena lingkungan ini tuntutan pemerintah, K3 ini tuntutan pemerintah, kalau mutu ini ya komitmen, udah pasti 3 itu biasanya integrated gitu. Itu adalah satu paket dan sertifikasinya pun sekarang sudah IMS, Integrated Management System gitu. Nah, itu pasti ditanya, apa yang kamu tahu terkait dengan 9001, apa 22.000 misalkan, apa 14.001, terus 45.001. Nah, minimal tahu itu aja. Nah, kan jadi nilai plus gitu. Sebuah bahan pertimbangan juga kali ya kalau untuk kita mau masuk ke sebuah perusahaan gitu. Ya. Ada lagi di chat. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, kayaknya sih kalau ngobrolin gini memang saya juga ini coba bikin ringan materinya, tapi ternyata mungkin biasanya kadang kalau orang awam ya masih ini awareness-nya aja ini agak ini gitu kan. Iya, tapi setidaknya kan ini ilmu baru juga untuk adik-adik kita gitu yang mau masuk ke teknik kimia. Jadi ada gambaran gitu Bang, dari webinar-webinar sebelumnya kan mungkin ternyata teknik kimia itu harus ke oil and gas gitu. Sementara mungkin dia ngerasa passionnya pengen ke food gitu, atau pengen ke laboratorium, atau pengen tentang mutu gitu ya. Mereka kan jadi lebih tahu gitu. Oh iya ternyata kalau untuk teknik kimia itu lebih luas gitu. Apalagi dengan maksudnya kita selama ini kan pembicaranya juga dari alumni teknik kimia gitu, jadi memberikan sedikit lebihnya gambaran di Unjan itu seperti apa sih teknik kimianya gitu. Gitu setidaknya. Kalau memang tidak ada, mungkin webinar kali ini dicukupkan saja. Mungkin mohon maaf juga karena keterbatasan waktu juga dari panitia. Maka untuk webinar hari ini kami akhiri. Lalu untuk bagi partisipan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah kami sediakan di kolom chat, dan yang untuk masih penasaran nih mengenai jurusan
di Fakultas Teknik bisa langsung kepoin aja ke akun media sosial kita di Instagram di @ftunjani, di Twitter di @teknikunjani, lalu di Facebook di Fakultas Teknik Unjani atau di WhatsApp di 081395722283 seperti itu. Baiklah, pada hadirin sekalian, maka acara webinar sesi 3 pagi hari ini akan kami akhiri. Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada pemateri kita hari ini. Terima kasih kepada seluruh partisipan juga. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dari kami. Saya akhiri kegiatan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya Tiara Rini Putri, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.